bisa kita monitoring secara online. Ini ada sensor untuk oksigen, terus sensor untuk pH, dan sensor untuk salinitas atau kadar garam. Nah, sensor ini nanti dikirim ke sistem IoT, terus kita masukkan ke website tadi, jadi bisa kita monitoring secara online. Dan apabila nanti kadar garamnya menurun, nah itu ada sistem otomatis di sini, yang mana nanti akan langsung menurunkan garamnya. Berkisar dari 6,9 sampai 7,5 6,9 sampai 8 pH-nya seperti itu. Nah, untuk sistem IoT-nya seperti ini, kayak tadi tampilannya ada layarnya, bisa dilihat pH-nya berapa, suhunya berapa. Terus ini ada feeder tambahan, yaitu untuk sistem memberi pakan otomatis di sini. Nanti kita bisa setting di websitenya itu pemberian pakannya pada pukul berapa. Nah, nanti di situ pada jam tersebut dia akan memutar turbinnya dan mengeluarkan pakannya seperti itu. Kadaran keasinannya itu yang baik berapa untuk kadar keasinannya? Kan ada kadar keasinan kalau air laut itu. Kadar air. Jadi beberapa penelitian yang lain itu sekitar 37 sampai 39 kurang lebih segitu. Berarti kalau untuk Kalau pakai garam dapur itu nggak bisa lah, lebih mahal sih hitungannya. Soalnya kan dia udah diproses ya, jadi lebih halus kan. ya, Terus ditambah video. Nah, ditambahkan yodium juga di situ. Yodium itu nggak baik untuk Iya, nggak baik gitu. Jadi gini, jadi kita sebenarnya bisa bikin air laut buatan. Jadi kita pakai, hitung dulu volumenya, panjang, lebar, tingginya. Ketemu volume, berarti nanti ketemu liternya. Nah, dari liter ini nanti bahannya itu 35 gram per liter itu garam broso. Ya, terus ditambah mineral yang satu paket. Ya, kita bisa beli di online, itu mineral garam laut, garam akuarium laut. yang saya lihat itu sensor dengan wadah tempat pengeluaran garam peroksida. Garam peroksida itu kan dekat ya, bukannya itu mempengaruhi ya, maksudnya kayak kalau misalnya itu baru ditaruh otomatis kan sensornya itu tuh akan menunjukkan bahwa ini salinitasnya tinggi karena dekat dengan alat Karena belum rata ya. apakah peletakan itu apakah peletakan itu mempengaruhi? Soalnya kan tadi kalau dia juga kolamnya itu panjang ya. Sensornya dekat dengan garamnya itu apakah tidak mempengaruhi? Nah, itu gini, memang dekat dengan sensor akan mempengaruhi jelas. Yang tadi mempengaruhi dari proses pemberian garamnya karena di situ aja gitu ya. Mungkin kalau untuk perbaikan sih bisa nanti penebaran garamnya tuh lebih disebar gitu, mungkin kayak air yang kayak mancur sedikit-sedikit gitu mengelilingi kolam dan sebagainya kayak gitu. Itu sih kalau untuk pengembangannya ya. Atau ditambahin lagi feedernya. Feedernya di situ ada ini satu, tiga. Cuma ya itu satu feeder itu 500.000. Iya, memang mahal itu ya feedernya itu. Jadi bisa untuk ikan, mungkin ternak kucing ya. Nah, itu bisa kita kasih feeder. Itu harga 500. Kira-kira itu ya. Nah, terus sekarang kita akan ke ini. Oke. Sip. Nah, oke, sip. Halo, assalamualaikum Pak Andi. Pak Andi, ini ada lobster laut ini, ada sekitar 20 atau 25 kilo.
gimana? Kapan bisa ini Pandi bisa diambil? Atau nanti kalau foto-foto lobster laut segera nih ya bisa konfirmasi ke kami ya. Oke, terima kasih, matur nuwun. Saya tak put tak ini, tak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Abdul Aziz Adam selaku Direktur dari CV Rats Organik Malang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada tim pelaksana pengabdian masyarakat dari Kampus Widya Agama yang telah bekerjasama dengan lembaga kami dalam rangka inovasi teknologi, yaitu pemanfaatan IoT untuk monitoring kolam lobster laut maupun lobster air tawar di tempat kami. Ya. Sebelum implementasi dari teknologi ini, memang kami banyak kendala yang terjadi di lapangan. Karena apa ya? Karena memang kita tidak bisa secara real time untuk mengetahui kondisi dari kolam-kolam budidaya lobster laut maupun lobster darat, lobster tawar ya, sehingga memang kita mengalami banyak resiko dalam budidaya. Melalui aplikasi dari teknologi IoT untuk kolam budidaya, yaitu ada 3 parameter yang bisa kita kontrol langsung ya, yaitu parameter oksigen, parameter pH kolam, dan parameter untuk salinitasnya. 3 parameter ini benar-benar sangat penting dan itu sangat vital, sehingga ini harus menggunakan bantuan dari teknologi IoT ini. Jadi setelah implementasi dari teknologi IoT untuk kolam budidaya kami, alhamdulillah kita bisa mendeteksi secara dini keadaan dari kolam kita, baik dari 3 unsur utama tadi. Yang pertama dari kandungan oksigen, kemudian dari salinitas dari kolam, maupun juga dari pH kolam, sehingga dengan implementasi ini alhamdulillah kita banyak perbaikan-perbaikan, kematian jadi sangat berkurang, dan harapan kami tentu saja implementasi dari ini bisa kita lakukan semakin lebih luas ya untuk budidaya lobster air laut maupun lobster air tawar di tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.